Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu 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 sagung dumadi, namo buddhaya, salam sejahtera. Kembali lagi dengan saya di Putakala TV. Kali ini kita mereview patung Asmat dan mahkota kahuripan. Suku Asmat merupakan salah satu suku yang ada di Nusantara. Suku ini mendiami kawasan timur Indonesia, tepatnya di sepanjang pesisir pantai selatan Pulau Irian Jaya. Wilayah tinggal suku Asmat kaya akan pohon sagu dan pohon bakau. Pohon-pohon ini memiliki peran yang sangat penting di dalam kehidupan suku Asmat. Tak hanya menjadi sumber kehidupan, tapi juga sebagai media yang digunakan untuk mengimplementasikan nilai seni yang dimiliki masyarakat suku tersebut. Bagi masyarakat suku Asmat, patung bukan sekadar benda yang bernilai estetis, namun juga mampu menghubungkan mereka dengan arwah nenek moyang. Berbagai patung ukiran suku Asmat merupakan salah satu bentuk nilai seni yang dimiliki masyarakat suku ini. Bagi masyarakat suku Asmat, patung bukan sekadar benda yang bernilai estetis, namun juga mampu menghubungkan mereka dengan arwah nenek moyang. Patung embis misalnya. Patung embis dibuat sebagai perlambang adanya sosok nenek moyang di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Masyarakat suku Asmat percaya bahwa orang yang sudah meninggal mampu ditemukan kembali di dalam bentuk patung embis. Karenanya, setiap patung embis yang dibuat akan diberi nama sesuai dengan nama orang yang telah meninggal. Meski begitu, tidak semua orang yang sudah meninggal mesti dibuatkan patung embis. Hanya orang tertentu yang akan dibuatkan patung embis. Di hulu Sungai Siret, hiduplah yang bernama Baworpits bersama istrinya Tewerau dengan kedua anaknya. Tempat tinggal mereka bernama Sitan yang disebut juga Surku. Konon di hilir sungai itu hidup pula dua orang bersaudara yang masing-masing bernama Tewer dan Seitekap. Tempat kediaman keduanya jauh dari Sitan. Lagi pula situasi kehidupan di tempat itu banyak dialami kesulitan, penderitaan dan peperangan. Sebaliknya di Sitan adalah tempat yang aman, damai dan bahagia. Dalam kehidupan sehari-hari perangai kedua bersaudara itu jauh beda sekali. Seitekap adalah seorang periang dan selalu suka membuat gaduh. Tetapi Tewer adalah seorang yang tenang, sabar dan tahu mengatur segala keperluan mereka. Pada waktu itu situasi di kampung Seitekap dan Tewer sangat gawat. Karena ada dalam keadaan perang, oleh sebab itu pada suatu hari Tewer menasihati adiknya agar jangan membuat ribut. Baru saja Tewer menasihati adiknya, tiba-tiba muncul seorang asing dengan wajah seram. Sambil memperhatikan keadaan sekitarnya, orang itu melangkah perlahan menuju kedua bersaudara itu. Dengan tiba-tiba menyergap mereka dan segera menombak Seitekap, sedangkan Tewer lari meloloskan diri. Baworpits segera memenggal kepala Seitekap dan kemudian membawa pulang ke Sitan. Setibanya di Sitan diterima oleh ibunya dengan bergembira hati. Sebagai tanda kegembiraannya, Ibu Baworpits menghambur-hamburkan kapur dan mengundang penduduk untuk berpesta. Di dalam pesta tersebut mereka memakan daging manusia untuk pertama kalinya. Sedangkan tengkorak Seitekap diantar ke rumah laki-laki yang disebut Yeo. Sesudah dagingnya dimakan, tulangnya dibakar dalam api. Setelah itu penduduk Sitan melanjutkan dengan menabuh tifa sambil bernyanyi dan menari. Tiba-tiba terdengarlah suara dari dalam api yang menanyakan tentang lagu apa yang dinyanyikan. Kami menyanyikan tentang lagu pembunuhan atau Daiso, jawab Baworpits. Kemudian Seitekap yang telah dibunuh mengajarkan kagu yang sebenarnya. Isi syairnya sebagai berikut. Seito, Seito. Babare Ayabara. Boseamano, Boseamano, Sirepe Boseamano. Sirepe Boseamano. Artinya, Seitekap, Seitekap. Kau telah hilang. Kau pergi menyusuri Ai. Untuk kami kau telah kembali. Lagu ini hanya boleh dinyanyikan oleh kaum tua-tua. Setelah mengajarkan lagu itu, Seitekap menjelaskan bahwa sebenarnya aku tidak mati, tetapi hanya beralih tempat saja. Tempat itu berada di seberang sana yang suasananya aman dan bahagia. Aku telah sampai di tempat itu dan sekarang ditugaskan oleh nenek moyang untuk menyampaikan adat istiadat nenek moyang. Agar dapat berhubungan dengan nenek moyang, maka manusia yang telah meninggal dunia, wajahnya harus diukur kembali dalam bentuk patung. Kemudian dicarikan juga satu nama sesuai untuk patung tersebut. Apabila manusia menaati semua hal yang dipesankan oleh nenek moyang, maka nenek moyang akan selalu melindungi, memelihara, serta melimpahkan berkatnya bagi manusia di dunia.
Atas petunjuk Seitakap itu maka Beorpits dengan beberapa orang pergi ke hutan hendak mencari dan menebang pohon, untuk mengukir ayah Beorpits yang telah meninggal dunia. Sementara menunggu kembalinya para lelaki dari hutan, para wanita dan anak-anak berkumpul di dalam Yeu, lalu menyanyi dan menari serta diiringi dengan tabuhan tifa. Ketika rombongan Beorpits kembali dari hutan dianggapnya sebagai musuh. Karena itu para wanita menyambutnya dengan mengadakan perang-perangan. Sementara itu para lelaki menurunkan kayu dari perahu kemudian dipikul dan dibawa ke dalam Yeu. Di dalam Yeu mereka menyanyikan sebuah lagu yang pernah diajarkan oleh Seitakap. Syairnya adalah sebagai berikut. Embis endia ipa embisa waya faimatsi, yaka endia embisa embe, endia ipa wasai endia, pinindia ipa feona fasya endia ipi, Yeu embenao. Terjemahan bebas. Bis menari dan menyamar dengan hati yang damai, bis, engkau sendiri mendahului kami menyamar dan menari tarian yang terpancar. Dari hatimu, rambut kepalamu bergerak menghubungkan tarian yang nampak itu dengan apa yang tak nampak. Sesudah menyanyi lagu ini, mereka pun mulai mengukir patung itu secara kasar dengan menggunakan kapak batu. Patung yang sedang diukir itu adalah patung ayah Beorpits yang telah meninggal dunia. Selesai patung itu diukir mereka pun pergi meminta petunjuk dari Seitakap. Lalu Seitakap menerangkan apa yang mereka harus lakukan. Setelah itu Seitakap lalu memerintahkan lagi atas nama nenek moyangnya. Supaya patung yang telah diukur itu harus dimandikan dengan darah manusia. Kepalanya harus dipenggal dan dagingnya harus dimakan pula. Dengan begitu patung itu telah menjadi suci dan berkenan kepada nenek moyang. Dengan demikian nenek moyang akan datang dengan membawa keselamatan bahkan kebahagiaan kepada manusia yang masih hidup. Sejak itu orang Asmat mencari keselamatan dan kebahagiaan hidupnya dengan mengukir patung dan merayakan upacara peringatan kepada orang yang sudah mati. Patung semacam itu disebut patung bis, artinya patung orang yang telah meninggal dunia, atau patung roh orang mati. Lalu Seitakap menerangkan apa yang mereka harus lakukan. Setelah itu Seitakap lalu memerintahkan lagi atas nama nenek moyangnya. Supaya patung yang telah diukur itu harus dimandikan dengan darah manusia. Kepalanya harus dipenggal dan dagingnya harus dimakan pula. Dengan begitu patung itu telah menjadi suci dan berkenan kepada nenek moyang. Dengan demikian nenek moyang akan datang dengan membawa keselamatan bahkan kebahagiaan kepada manusia yang masih hidup. Sejak itu orang Asmat mencari keselamatan dan kebahagiaan hidupnya dengan mengukir patung dan merayakan upacara peringatan kepada orang yang sudah mati. Patung semacam itu disebut patung bis, artinya patung orang yang telah meninggal dunia, atau patung roh orang mati. Sejarah Kerajaan Kahuripan. Berdiri Kerajaan Kahuripan. Pada abad ke-10, Mataram kuno berpindah dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Perpindahan ini dilakukan oleh Raja Mataram, Mpu Sindok atau Rakai Hino Sri Isana, 929947 M. Beberapa faktor penyebab perpindahan Mataram kuno ke Jawa Timur adalah karena sering terjadi perebutan kekuasaan, akibat peristiwa meletusnya Gunung Merapi, adanya potensi serangan Kerajaan Sriwijaya, untuk membangun perekonomian kerajaan. Kahuripan didirikan oleh Prabu Airlangga pada abad ke-11. Tepatnya pada tahun 1009 M, Prabu Airlangga bukan hanya pendiri kerajaan, melainkan juga satu-satunya raja yang memimpin Kahuripan. Pada awal berdirinya Kahuripan, wilayahnya hanya meliputi Sidoarjo, Pasuruan, dan sebagian Mojokerto. Puncak kejayaan kerajaan Kahuripan. Selain menjadi pendiri Kahuripan, Raja Airlangga juga merupakan satu-satunya pemimpin kekuasaan kerajaan Kahuripan. Raja Airlangga juga berhasil membawa kerajaan Kahuripan masa kemajuan, dapat dilihat dari pesatnya pembangunan bendungan, pelabuhan, dan jalan. Ia juga meringankan beban pajak rakyatnya yang sering terkena musibah. Melemahnya kerajaan Sriwijaya pada 1025 membuat Airlangga semakin leluasa memperluas dan memperkuat pengaruhnya. Airlangga menjalani beberapa peperangan, sehingga beberapa kerajaan di berbagai wilayah pun bisa ditaklukkan. Akan tetapi pada 1032 M, Airlangga kehilangan kota Watanmas karena diserang oleh raja wanita yang kuat, yaitu Dyah Tulodong dari kerajaan Lodoyong, sekarang wilayah Tulungagung, Jawa Timur. Di penghujung tahun 1032 M, Dyah Tulodong berhasil dikalahkan lewat pertempuran sengit. Raja Wurawari pun dapat ditaklukkan. Hingga pada saat itu seluruh wilayah Jawa Timur dapat dikuasai. Kemudian pada tahun 1037,
Airlangga membangun istana dan ibu kota baru di Kahuripan, termasuk wilayah Sidoarjo sekarang. Sejak saat itu, kerajaan yang dipimpin Airlangga lebih dikenal dengan nama Kerajaan Kahuripan. Kerajaan Kahuripan di bawah pimpinan Airlangga banyak mengalami perkembangan dan kemajuan yang pesat, seperti pembangunan berbagai bangunan, bendungan, pelabuhan, jalan-jalan yang menghubungkan wilayah pesisir dengan ibu kota, dan masih banyak lagi. Selain itu, Airlangga juga menggemari seni sastra. Ia meminta Mpu Kanwa, pujangga kerajaan, untuk menyusun kitab Arjuna Wiwaha yang diadaptasi dari epik Mahabharata. Kemunduran Kerajaan Kahuripan. Sebelum mengalami kemunduran, Airlangga sempat memindahkan pusat pemerintahan Kahuripan ke Daha, merupakan wilayah Kediri. Berakhirnya masa pemerintahan Raja Airlangga pada 1042, berakhir pula masa pemerintahan Kahuripan. Sebab, terjadi perebutan kekuasaan. Sehingga Airlangga membagi kekuasaannya bagi kedua putranya pada 1045 Airlangga membagi Kahuripan menjadi dua bagian, bagian barat dan bagian timur. Bagian barat diberikan kepada Sri Samarawijaya yang kemudian dibentuk menjadi kerajaan baru bernama Kerajaan Kediri, berpusat di Daha. Sedangkan wilayah bagian timur diberikan kepada Mapanji Garasakan, yaitu Kerajaan Janggala yang berpusat di Kahuripan. Dan setelah turun tahta, Airlangga memilih menjadi pertapa hingga ia meninggal dunia pada 1049. Kahuripan dalam sejarah Majapahit. Kerajaan Majapahit yang berdiri pada tahun 1293, kembali memunculkan Kerajaan Kahuripan. Raden Wijaya sebagai pendiri Kerajaan Majapahit, menjadikan dua kerajaan sebagai bagian bawahan Majapahit. Kedua kerajaan tersebut adalah Kerajaan Kadiri dan Janggala atau Kahuripan. Kadiri di barat, Kahuripan di timur, dan Majapahit sebagai pusat kerajaan. Beberapa nama yang pernah menjabat sebagai Bhatarai Kahuripan, atau disingkat Bre Kahuripan. Yang pertama ialah Tribuana Tunggadewi Putri Raden Wijaya. Setelah tahun 1319, pemerintahannya dibantu oleh Gajah Mada yang diangkat sebagai Patih Kahuripan, karena berjasa menumpas pemberontakan Rakuti. Hal ini termuat dalam catatan Pararaton.